I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh. Oh.
my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun, terutama vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Meski ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan kembali virus COVID-19 dengan subvarian barunya. Maka, mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Trukwa Hiwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja Kesdoko, yuk hadiri pertemuan Gemit kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan perkenanannya atas pembangunan gedung ibadah gereja kita yang Tuhan lancarkan. Mari kita terus doakan proses pengadaan ruangan-ruangan kegiatan gereja kita seperti main hall, ruang pertemuan, ruang komunal, kafe, ruang studio, dan ruangan-ruangan lainnya di Ruko Aldiron Daan Mogot.
Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada jemaat yang butuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, selain ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata dengan tema Transformasi Pikiran. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapatkan update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom, puji nama Tuhan saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kita. Amin saudara. Wow, sukacita sekali rasanya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah live streaming GKS FBC. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadiran Halawa. Pastikan kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin saudara. Amen. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir buat setiap kita. Amin. Mari kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita mau beri puji, kita beri hormat buat Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang membebaskan kita, Dia yang menyelamatkan kita saudara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Mari lebih dalam lagi, kita masuk hadirat-Nya dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur saudara. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, amin, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan saudara. Amin. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia
sukacita penuh saudara pagi hari ini. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Amin. Sukacita kita yang sejati datangnya daripada Tuhan saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan pagi hari ini. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat saudara. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu itu memulihkan kami, hadirat-Mu melegakan kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu
Diam di hadirat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami bersyukur kepadamu. Jesus. Dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Itu yang kami nantikan. Tinggal diam dalam hadirat-Mu, tinggal diam dalam hadirat-Mu, Jesus. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu cukup buat kami. Hadirat-Mu cukup buat kami. Haleluya. Haleluya. Fill this place, oh Lord. Fill this place, oh Lord. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kirala bayarala Kirala bayarala Mari sembah Dia dalam rohmu, saudara. Kirala bayarala Kirala bayarala Kirala bayarala Thank you, Lord. Holy Spirit, fill this place. Please fill, Lord. Fill this place. Penuhi kami. Penuhi kami, Tuhan. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence. Yes, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
saudara. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar topik tentang passion for God's presence. Passion for God's presence. Kata passion saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa passion adalah kegemaran, gairah, keinginan yang besar, semangat, emosi, atau kegemasan. Menurut Wikipedia, passion adalah perasaan antusiasme yang sangat kuat pada seseorang untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi passion ini memiliki hubungan dengan antusias, dengan kesungguhan, dengan keseriusan hati kita dalam melakukan atau mengerjakan suatu hal, saudara. Tentu saja kita sebagai manusia memiliki beragam passion yang berbeda-beda. Gairah, hobi yang berbeda-beda, saudara. Ada yang punya passion memasak, ya kan? Suka memasak, senang memasak, saudara. Ada yang punya passion main bola, main bulu tangkis, ya kan, main badminton dan lain sebagainya, saudara. Senang melakukan itu. Ada yang punya passion main musik, ya seperti saya, saudara. Kalau tidak main musik, dalam sehari rasanya ada yang kurang. Ada yang punya passion menyanyi, ada yang punya passion menggambar, saudara, melukis dan lain sebagainya. Beragam passion yang kita miliki dalam hidup ini. Tetapi pertanyaan penting bagi kita hari ini, apakah kita punya passion akan hadirat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Saudara, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya. Dan gembala senior kita, Pendeta Bunadi Subrata, sudah mengajarkan kita dalam khotbahnya minggu kemarin tentang pribadi Roh Kudus dan bagaimana peranannya dalam kehidupan kita. Saudara, semua peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang menginsafkan kita akan dosa, yang mengingatkan kita, yang menyertai kita, yang menolong kita dalam kesesakan, yang menghibur kita dikala kita sedih, yang mengajar kita tentang kebenaran firman. Semua peranan ini, saudara, tujuannya hanya satu, yaitu untuk memuliakan Yesus Kristus. Roh Kudus tidak akan pernah menarik kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tidak akan pernah memuliakan dirinya sendiri. Apalagi memuliakan hamba-hamba Tuhan. Apalagi memuliakan pendeta atau orang-orang Kristen, saudara. Selalu memuliakan Yesus Kristus. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes 16 ayat 14-15. Roh Kudus, saudara, menyaksikan Yesus dalam hati kita. Roh Kudus menyatakan Yesus Kristus secara real, secara nyata dalam hati kita, sehingga kita bisa mengenal Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi. Nah, saudaraku, maka seharusnya, saudara, passion akan hadirat Tuhan Yesus menjadi passion yang terbesar yang kita miliki dalam hidup ini, melebihi daripada passion yang tadi saya sebutkan. Melebihi dari apapun yang kita inginkan, yang kita gairahkan dalam hidup ini, saudara. Harus passion akan hadirat Allah menjadi fondasi, menjadi dasar dari segala sesuatunya. Kalau tidak demikian, saudara, kita kehilangan sesuatu yang penting. We miss the point, saudara. Kita kehilangan tujuan kenapa kita diciptakan. Tujuan utama kenapa kita diciptakan, saudara, untuk mengasihi Dia, untuk berfellowship dengan Dia dalam keintiman, untuk bisa mengasihi Dia, saudara, untuk mengenal Dia. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan muda dalam Alkitab. Perempuan muda ini tidaklah memiliki karunia yang luar biasa. Dia juga bukan pengkhotbah besar. Dia tidak memiliki pelayanan yang besar, saudara. Dia hanyalah perempuan biasa.
tetapi memiliki passion akan hadirat Allah luar biasa. Namanya adalah Maria dari Betania. Saudara perlu ketahui, nama Maria dalam Alkitab ada 3 orang. Yang pertama, Maria ibu Yesus. Yang kedua, Maria Magdalena. Dan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah Maria dari Betania. Yaitu saudara dari Lazarus dan adik daripada Marta. Saya percaya bahwa kita sedikit tahu tentang cerita mereka ini, saudara. Nah, saudara, Maria tinggal di kampung yang bernama Betania. Betania terletak di Yerusalem Timur. Jaraknya ke Yerusalem sekitar 4 km saja. Tidak jauh, saudara. Dan memang saudara bahwa ketika Yesus melakukan pelayanan di bumi selama 3 tahun lebih, pusat pelayanan Yesus pada umumnya di daerah Galilea dan sekitarnya. Tetapi saudara, minimal 3 kali dalam setahun Yesus berkunjung ke Yerusalem untuk merayakan hari raya agama orang Yahudi, saudara. Dan saudara tahu, perjalanan dari Galilea ke Yerusalem itu butuh waktu 5 hari perjalanan. Itu baru pergi, saudara. Kalau pulang pergi 10 hari. Nah, dikali 3 dalam setahun, saudara, berapa? 30 hari. Saudara bisa bayangkan, Yesus berjalan kaki dari Galilea ke Yerusalem 30 hari, 1 bulan dalam setahun, saudara. Wow, luar biasa. Saudara, dan yang menariknya, saudara, setiap kali Yesus berkunjung ke Yerusalem, dia akan selalu mampir di Betania, yaitu di rumah Maria dan Marta. Dia akan selalu mampir di sana dan beristirahat di sana, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar 4 peristiwa di mana Yesus berkunjung ke Betania, yang akan membuat kita belajar bagaimana kita memiliki passion yang kuat akan hadirat Tuhan. Bagaimana kita memiliki gairah untuk mengenal Tuhan. Bagaimana kita memiliki gairah untuk mengasihi Dia dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Peristiwa yang pertama, saudara, tercatat dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, seperti biasalah kalau orang bertamu di rumah kita, wah kita pasti akan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, laksana sini, bersihkan ini, atur serapi mungkin semua peralatan di rumah kita, saudara. Belum lagi kita harus memasak masakan yang enak, lezat, dan kita pastikan tamu kita boleh terlayani dengan baik. Demikian yang dialami oleh Marta, saudara. Ketika Yesus berkunjung di rumahnya, dia mencoba memberikan yang terbaik, melayani sebisa mungkin untuk melayani Yesus. Dan sementara Maria hanya duduk saja di kaki Yesus mendengarkan Yesus. Ini sedikit membuat Marta gusar, saudara, terhadap adiknya. Sampai dia harus menyuruh Yesus. Bayangkan, Marta menyuruh Yesus, saudara. Menyuruh Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolong kasih tahu sama adik saya biar dia bantu saya juga dong." Ya kan? Tetapi mengejutkan apa jawaban Yesus. Ini luar biasa. Ini sangat dalam. Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang penting. Hanya satu saja yang dibutuhkan. Yaitu berdiam dalam hadiratnya. Duduk di kaki Yesus. And listen to Him. Mendengarkan Dia, saudara. Saudara, ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen berpikir seperti Marta.
Semakin kita banyak melakukan sesuatu, semakin kita melakukan ini dan itu, dan kita berpikir itu menyenangkan Tuhan. Kita melakukan list semua kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, saudara. Baru kemudian setelah kita mengerjakan semua itu, baru kita duduk diam di kaki Yesus. Bahkan seringkali tercermin dalam doa kita, saudara. Ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan melalui doa, seringkali kita menguasai pembicaraan dalam doa. Dari awal sampai akhir kita ngomong terus, saudara. Ya kan? Kita memberitahu Tuhan semua kebutuhan kita. Dari mulai kebutuhan pribadi kita, orang tua kita, anak kita, usaha kita, ternak kita, kambing, ayam, dan lain sebagainya, saudara. Baru setelah itu kita berhenti dan kita berkata, udah ya Tuhan, saya pergi. Kita tinggalkan persekutuan itu, saudara. Dan kemudian kita berkata itu adalah persekutuan, itulah doa. Saya mau kasih tahu itu bukan doa, saudara. Itu hanyalah laporan. Kita melaporkan kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan mau persekutuan, Tuhan mau sebuah relasi di mana dia bisa share, bisa menikmati kehadiran kita dan kita menikmati kehadirannya. Di mana dia bisa menyatakan cintanya, di mana dia bisa berbicara kepada kita dari hati ke hati, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa semakin banyak doa, semakin banyak kata-kata dalam doa, dan kita berpikir doa itu berkuasa. Dan itulah doa yang menyenangkan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu. Sesungguhnya ketika kita semakin masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, semakin berkurang kita berkata-kata. Sama seperti pola dalam perjanjian lama, dalam bait suci, saudara. Di pelataran, di halaman itu, aktivitas hiruk pikuk semua campur aduk, saudara. Ribut sana sini, saudara, di halaman. Tetapi ketika masuk di ruang kudus, aktivitas, kegiatan kita semakin berkurang. Dan semakin kita masuk lebih dalam ke ruang maha kudus, saudara. Di sana sepi, hening, diam, saudara. Hanya imam besar dan Tuhan yang dilambangkan yang hadir di situ, saudara. Dalam tabut perjanjian, yang dilambangkan dengan tabut perjanjian. Hanya imam besar sendirian di sana. Sama juga dengan kita, saudara. Ketika kita semakin dalam masuk dalam hadirat Tuhan, seharusnya kita semakin diam. Abide. Be still in his presence. Saudara, tidak banyak kata-kata di sana. Saudara, prioritas utama kita bukanlah main musik, worship leaders, singers, kolektan. Bukan juga berkhotbah, bukan juga mengajar, bukan juga saudara berdiakonia, bukan juga saudara memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Walaupun itu semua perlu, saudara, tetapi bukan itu top prioritas kita. Yesus berkata dengan jelas kepada Marta, hanya satu saja yang diperlukan, hanya satu saja yang dibutuhkan. Yaitu apa? To abide in his presence. Untuk duduk diam dalam hadiratnya. And listen to him. Dan mendengarkan dia, saudara. Haleluya. Mungkin kita berkata, kenapa demikian? Karena saudara, dari tempat inilah, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, saudara, maka semua aktivitas kita kemudian, semua kegiatan pelayanan kita akan produktif. Dari sinilah lahir urapan kuasa Tuhan dari hadiratnya, saudara. Karena kenapa, saudara? Ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada kita dengan berteriak, saudara, dengan suara keras, tidak. Tetapi dia berbisik kepada kita dalam roh kita with small voice, dengan suaranya yang lembut, saudara. Dan itu hanya kita bisa menangkap dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan berbisik melalui roh kita, kita bisa menangkap dalam hadirat Tuhan. Ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, saudara, kemudian dalam hadirat Tuhan, kita akan ditunjukkan jalan-jalan hidup kita. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan hidup kita. Keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup ini, Tuhan akan beritahu kepada kita.
Di dalam Mazmur 16 ayat 11, firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, saudara. Wow. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Tidak hanya Tuhan memberitahukan kepada kita jalan hidup kita, tetapi juga dalam hadirat Tuhan dikatakan ada sukacita berlimpah-limpah, saudara. Engkau bisa ambil, engkau bisa tampung sebesar daya tampungmu, saudara. Dikatakan ada nikmat senantiasa, tiada berhenti. Saudara, dunia menawarkan kenikmatan yang semu. Dunia menawarkan damai dan sukacita yang semu, yang sementara. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam hadirat Allah ada damai sukacita yang berlimpah-limpah. Ada nikmat yang selalu ada senantiasa. Saudara, dalam hadirat Tuhan juga kita akan mendapat kekuatan baru. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Kemudian juga dalam hadirat Tuhan kita semakin mengenal Dia. Di dalam Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, Be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Saudara, kita mengenal Tuhan bukan karena kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu puluhan kali. Itu kita tahu, itu hanya mengetahui, saudara. Kita tidak mengenal Tuhan karena kita belajar teologi sampai gelar S3. Kita juga tidak mengenal Tuhan karena orang lain memberitahukan kepada kita. Kita tidak mengenal Tuhan karena kita lahir sebagai orang Kristen, tidak. Kita mengenal Tuhan karena kita spend time with Him. Kita menghabiskan waktu bersama Dia. Kita berfellowship dengan Dia. Kita ada dalam hadirat-Nya dan Dia sharing kasih-Nya kepada kita. Dan kita menikmati kehadiran-Nya, saudara. Saudara, sebuah analogi seperti misalnya api unggun, saudara. Kalau saudara pernah duduk di dekat api, semakin saudara lama duduk di dekat api, maka yang terjadi, saudara, radiasi daripada panas api itu akan tertransfer, akan terinfuse di dalam tubuh kita, saudara. Sehingga tanpa saudara sadari, kok tiba-tiba kulit kita panas. Pernah saudara duduk di samping api, saudara, di dekat api? Tiba-tiba kulit kita terasa panas. Padahal kulit kita tidak tersentuh langsung dengan api itu. Tetapi yang terjadi adalah radiasi, ada transfer, ada terinfuse panas api itu ke dalam tubuh kita. Adalah hal yang sama juga, saudara, ketika kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, ketika kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kekudusannya, saudara, kebenarannya, kasihnya, cintanya, kuasanya, urapannya akan terinfuse, akan tertransfer dalam tubuh kita. Itu yang terjadi kepada Musa ketika dia menghabiskan waktu 40 hari dan 40 malam di Gunung Sinai dalam hadirat Allah. Dan ketika dia turun gunung, saudara, sesuatu yang terjadi. Mukanya bercahaya, saudara. Mukanya bercahaya. Kemuliaan Tuhan tertransfer dalam diri Musa. Dan orang Israel mengetahui semua itu. Saudara, satu hal yang penting yang kita belajar hari ini. Belajar duduk diam di kaki Yesus. Belajar untuk abide in His presence. Berdiam dalam hadirat Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Dunia ini akan menarik kita supaya tidak duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kedagingan kita akan membuat kita terganggu untuk semakin dalam hadirat Tuhan. Setan akan membuat kita jangan sampai kita berada dalam hadirat Tuhan. Karena itu berbahaya. Karena di titik ini, di posisi inilah kekuatan kita, kuasa Tuhan boleh termanifestasi dalam hidup kita, saudara. Kemudian peristiwa yang kedua yang kita belajar dari Maria yang tinggal di Betania, saudara. Tercatat dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai 35.
Dikisahkan di sana ada sebuah tragedi yang sangat menyedihkan, saudara, di keluarga Maria dan Marta. Saudara mereka Lazarus meninggal dunia. Dan itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi mereka. Itu menjadi sebuah kesedihan yang amat dalam kehidupan Marta dan Maria. Saudara, ketika Lazarus masih sakit, mereka mengutus orang kepada Yesus dan memberitahukan kepada Yesus dengan tujuan supaya Yesus datang untuk menolong, menyembuhkan Lazarus. Tapi Yesus dengan sengaja, saudara, tidak menuruti permintaan mereka. Yesus membiarkan Lazarus mati. Sampai kemudian Lazarus mati dan 4 hari kemudian setelah Lazarus mati dan dikuburkan, barulah kemudian Yesus datang ke Betania. Dan inilah yang terjadi, saudara. Dikatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Garis bawah ini, saudara. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Wow, ini sebuah otoritas yang luar biasa. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Luar biasa pernyataan Yesus ini. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sekalipun engkau mati, ya kita suatu saat akan mati, saudara. Tubuh jasmani ini akan mati. Tetapi dalam kekekalan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Wow, saudara. Yesus berkata kepada kita hari ini, apakah engkau percaya kepadaku? Ketika kita percaya akan hal ini, ketika kita percaya Yesus, maka kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Kemudian pertanyaannya, saudara, di manakah Maria? Kenapa hanya Marta yang keluar menyambut Yesus? Seharusnya Maria juga yang dekat dengan Yesus, dia menyambut Yesus seperti biasanya. Saudara, seperti tadi di ayat 20 dikatakan bahwa Maria tinggal di rumah. Ada apa dengan Maria, saudara? Maria kecewa, saudara. Betapa tidak. Ketika Lazarus, saudara mereka ini sakit, tentu saja Maria mungkin berdoa habis-habisan. Dia berdoa puasa meminta Tuhan tolong untuk menyembuhkan Lazarus. Oh, dia mungkin praktekkan segala jurus doa, kunci doa yang berhasil dipraktekkan, saudara. Tapi somehow tidak bisa menyembuhkan Lazarus. Lazarus akhirnya, saudara, mati. Dan itu menyakitkan bagi Maria. Dia merasa kecewa, saudara. Kenapa Tuhan tidak menolong? Ya kan? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa? Dan itu menjadi kekecewaan yang amat berat di dalam hati Maria. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara ada dalam posisi seperti Maria? Barangkali saudara berkata, nggak usahlah ke gereja lagi. Nggak usahlah baca firman lagi. Nggak usah berdoa lagi lah. Nggak usah lagi berbicara tentang hal-hal yang rohani. Sudah cukup lah. Toh juga Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mendengarkan doa. Barangkali saudara sudah berdoa sekian lama. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban, saudara. Tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Dan kemudian mulai kecewa kepada Tuhan. Dan mulai berdiam diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang namanya hal-hal rohani. Saudara, Maria dalam posisi seperti itu juga. Tetapi kemudian yang terjadi, saudara, ketika Yesus menyadari bahwa tidak ada Maria, Yesus berkata kepada Marta untuk memanggil Maria. Dan Maria pergi, saudara, ke adiknya, memanggil adiknya dan berkata, Guru ada di sini dan ia memanggil engkau. Wow, saudara.
Hal yang sama juga firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Yesus ada di sini. Memanggil engkau yang sedang letih jiwanya. Yang sedang lesu jiwanya. Yang sedang berbeban berat. Yang mungkin sedang kecewa. Yang mungkin sedang ada amarah dalam hatinya. Saudara, kepada Tuhan. Tuhan memanggil engkau. Yesus memanggilmu hari ini dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang dalam hadiratnya. Duduk di kakinya. Karena di situ ada pemulihan. Ada kelegaan yang ada di sana, saudara. Lihat bagaimana respon Maria. Dikatakan mendengar itu Maria segera bangkit, saudara. Haleluya. Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Di tengah-tengah dia sakit hati mungkin, di tengah-tengah kekecewaan, luka hati yang dialami, saudara. Dia bangkit, saudara, ketika dia mendengarkan panggilan dari Yesus. Persoalannya, saudara, bukan seberapa dalam kita ada dalam kekecewaan. Bisa saja mungkin kita mengalami kekecewaan, luka hati, ia akan pahit hati. Bahkan mungkin saja kita bisa jatuh. Tetapi persoalannya, bagaimana kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan kita, saudara. Maria meresponi dengan dia segera bangkit dan mendapatkan Yesus. Dan kemudian firman Tuhan menuliskan, setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat dia. Kemudian apa, saudara? Tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lihat, saudara, kerendahan hati Maria. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Karena dia tahu di kaki Yesus, dalam hadiratnya, ada pemulihan, ada jawaban di sana, saudara. Dia mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi dengan cara yang berbeda. Maria datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, pelajaran penting yang kita bisa petik dari kisah ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita sedang menjamah hatinya Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa kita. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut dan merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan doa mereka. Tuhan tidak mendengarkan semua doa, saudara. Hanya doa yang disertai dengan kerendahan hati. Karena kita merendahkan diri di hadapannya, maka Tuhan mendengar. Tuhan menentang orang congkak, tetapi memberikan anugerah, mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati diangkat Tuhan, tetapi orang sombong direndahkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, contoh lain dalam Alkitab, orang yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati seperti Yairus, kepala rumah ibadah. Ketika anaknya sedang sakit sekarat dan dia berlutut, dia tersungkur di bawah kaki Yesus, tolong Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus menjawab dan menyembuhkan anak Yairus. Perempuan Sirofenisia juga mengalami hal yang sama. Ketika anaknya kerasukan setan, diikat oleh kuasa kegelapan, dia datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, Tuhan tolong. Dan apa yang terjadi? Yesus mendengar dan membebaskan anak perempuan Sirofenisia dari ikatan kuasa kegelapan. Demikian yang terjadi dengan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, saudara. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya. Ujung jubahnya saja dia mengharapkan, saudara. Tidak mengharapkan yang lain. Dia merendahkan diri di depan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kuasa Tuhan. Ada yang Yesus menyadari ada kuasa yang terlepas dari dirinya. Memang cuma ujung jubahnya yang dijamah, saudara. Tetapi sesungguhnya dia menjamah hatinya Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dengan dia merendahkan diri, saudara. Saudara, barangkali engkau sedang kecewa. Barangkali engkau mungkin sedang sakit hati. Engkau terluka.
Karena jawaban doa belum kunjung tiba. Mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Amin saudara. Jangan mengeraskan hati. Belajar dari Maria, dia bangkit dan mendapatkan Yesus saudara. Berlari kepada hadirat Tuhan. Karena di situ ada jawaban. Amin saudara. Atau barangkali saudara, engkau dipakai Tuhan dalam pelayanan. Engkau diberkati Tuhan luar biasa. Tetap dalam posisi rendah hati dan berkata, to God be the glory. Hanya bagi Tuhan kemuliaan. Hanya bagi Tuhan yang layak ditinggikan. Bukan kita yang ditinggikan, tapi hanya Yesus. Amin saudara. Haleluya. Kemudian peristiwa ketiga yang kita pelajari dari Maria. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 12 tertulis. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Lagi-lagi Yesus datang ke Betania saudara. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, 6 hari sebelum Yesus disalibkan. Yesus tahu persis apa yang akan dialami. Yesus menyadari betul bahwa 6 hari lagi dia akan mengalami siksaan yang dahsyat. Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana tubuhnya dihancurkan. Bagaimana tulang-tulangnya diremukkan. Bagaimana darahnya tercurah. Bagaimana orang-orang yang dikasihinya menolak dia dan menyalibkan dia. Bagaimana dia tergantung di atas kayu salib dan mati di sana. Yesus tahu betul itu dan mungkin itu hari-hari yang terberat di dalam Yesus. Dalam kehidupan Yesus. Dia mungkin merasa stres saudara. Betapa tidak seperti kita tahu di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa di sana. Dikatakan firman Tuhan berkata peluhnya keluar seperti darah saudara. Saking dia stres luar biasa sebagai manusia. Dan saudara, saat-saat yang genting seperti ini bisa saja dia memilih tempat lain. Tetapi dia memilih pergi ke Betania. Memilih untuk pergi ke rumah Maria dan Marta. Kenapa saudara? Karena dia tahu di sana ada orang yang mengasihinya dengan tulus. Bukan karena berkat, bukan karena mujizat saudara. Tapi mengasihi dia sebagaimana adanya. Siapanya dia dalam kehidupannya saudara. Sebagai Tuhan, sebagai Allah yang kudus. Saudara, dia memilih Betania, dia memilih rumah Maria. Karena di sana ada orang yang menghabiskan waktu dalam hadiratnya. Yang punya passion akan hadiratnya saudara. Dia memilih Betania karena dia tahu ada orang yang bahkan ketika doanya belum dijawab, bahkan tidak dijawab, tetapi terus mau menyembah Tuhan, terus mencari Tuhan. Ada orang yang ketika Tuhan panggil dan dia mau bangkit dan bergerak dan mau datang di kaki Yesus. Saudara, dan apa yang terjadi? Maria datang langsung dengan membawa saudara parfum yang sangat mahal harganya. Minyak narwastu yang seharga 1 tahun gaji kita saudara. Bayangkan saudara punya gaji dalam setahun dikumpulkan itu. Dan itu harga minyak wangi itu. Maria langsung menuangkan di kaki Yesus tanpa pikir panjang saudara. Tidak mempedulikan apa kata orang, bagaimana opini orang lain tentang apa yang dilakukan itu. Dia tidak hitung-hitungan dengan berkata 10% saja, atau 50%, atau 90% saja. Tidak saudara. Dia tuangkan semua-muanya saudara. Tanpa ada satu tetes pun yang tersisa untuk dirinya. Dia menuangkan semua. Dan yang lebih hebatnya, dia menyikanya dengan rambutnya. Bagi perempuan Yahudi, rambut adalah mahkota saudara. Itu artinya Maria meletakkan mahkotanya di bawah kaki Yesus dan mulai menyembah dia saudara. Luar biasa. Dan firman Tuhan berkata tadi, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Inilah yang terjadi saudara ketika kita menyembah Tuhan. Kita belajar dari Maria bagaimana dia menyembah Tuhan dengan totalitas. Dengan seluruh hidupnya saudara. Penyembahan yang lahir dari hadirat Tuhan akan mengubah atmosfer.
Amin saudara. Mengubah atmosfer di rumah kita, atmosfer di gereja kita, atmosfer di kantor kita. Dimanapun kita berada, kita membawa atmosfer hadirat Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, saya pernah punya pengalaman ketika saya mengajar di sebuah STT tahun 2012. Dan seperti biasanya sebelum mulai kelas kita biasanya menyanyi dan mahasiswa memimpin sebuah pujian saudara. Sebuah lagu. Tapi hari itu saya merasakan hadirat Tuhan dalam kelas itu begitu luar biasa. Saya kemudian berinisiatif untuk ambil alih, untuk memimpin pujian sekaligus main gitar saudara. Saya main gitar sambil berlutut saudara dan mahasiswa berdiri. Dan saya mulai menyanyikan lagu saudara, saya mulai menyembah Tuhan. Belum 1 menit saudara, saya menyanyikan lagu itu sambil berlutut di hadapan Tuhan. Tiba-tiba sesuatu yang terjadi dalam kelas itu. Oh saudara, hadirat Tuhan menyapu seluruh ruangan itu. Tiba-tiba saudara, seluruh mahasiswa yang berdiri itu jatuh tersungkur berlutut di hadapan Tuhan. Dan mereka semua menangis saudara dalam hadirat Tuhan. Mereka meraung-raung saudara dalam hadirat Tuhan. Selama 30 menit. Sampai staf yang ada di situ di kampus itu penasaran apa yang terjadi dalam kelas. Mereka mengintip di jendela, di pintu, tetapi mereka tidak berani masuk, saudara. Tuhan sedang beracara kepada mahasiswa ini, para mahasiswa ini, saudara. Yang luar biasanya, saudara, mereka mendapat penglihatan. Mereka mendengar suara Tuhan dan beberapa dari mahasiswa itu disembuhkan Tuhan pada saat itu. Bahkan setelah selesai, saudara, mereka kemudian pergi saling minta maaf satu sama lain. Saya tidak menyuruh mereka. Saya tidak memberikan aba-aba itu. Tapi atas dorongan Roh Kudus, saudara, mereka dengan sendirinya, mereka minta maaf satu dengan yang lain. Ini yang terjadi, saudara, ketika kita menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Atmosfer bisa berubah, saudara. Atmosfer di mana kita berada bisa berubah dan membawa perubahan. Haleluya. Pernah juga terjadi ketika di Makalewe, saudara, tahun 2013 kalau nggak salah. Anak-anak sekolah minggu saat itu yang masih ya umur-umur 11-12 tahun, masih kelas 6 SD. Mereka sekarang sudah gede, saudara, sudah kuliah mungkin. Ya. Waktu itu kita berdoa dan menyembah Tuhan, saudara. Saya mengajari mereka bagaimana mengalami hadirat Allah. Dan saat itu, saudara, kita tidak pakai musik yang lengkap, hanya gitar saja. Dan tiba-tiba Tuhan lawat adik-adik ini, saudara. Dan mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka menangis dalam hadirat Tuhan. Bisa bayangkan anak-anak kecil begini bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, penyembahan kita akan mengubah atmosfer. Parfum yang diberikan oleh Maria itu begitu luar biasa berpengaruh kepada Yesus Kristus. Bahkan ketika dia harus menjalani hukuman salib, itu pasti parfum itu masih menempel di badannya. Ya kan, saudara? Dan saya pikir itu adalah salah satu semangat bagi Yesus untuk terus menjalani hukuman salib walaupun berat rasanya. Karena dia berpikir, ada orang yang mengasihiku dengan tulus. Bukan karena berkat, bukan karena mujizat, bukan karena jawaban doa yang diberi, bukan. Tetapi ada orang yang mau mencintai dia. Ada orang yang memiliki passion akan hadiratnya. Ada orang yang mau menghabiskan waktu bersama dengan dia, saudara. Haleluya. Dan juga pasti Yesus berpikir kepada kita yang hari ini. Ke depan setelah Maria, saudara, ada kita orang percaya sekarang ini. Yang mau mengejar hadirat Tuhan. Yang mau bersekutu dengan Tuhan. Menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Kemudian, saudara, peristiwa yang keempat, ini yang terakhir. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 51. 3 hari setelah kematian Yesus, kemudian Yesus bangkit, saudara. Dan 40 hari setelahnya itu, dia menampakkan diri, saudara. Menampakkan diri di Galilea, menampakkan diri di Emmaus, menampakkan diri di Yerusalem, menampakkan diri kepada para muridnya. Dan saudara, tempat terakhir, ya, sebelum berpisah, sebelum dia naik ke surga, tempat terakhir yang dikunjungi oleh Yesus
adalah Betania. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tempat terakhir, saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Dia pilih Betania. Bisa saja Yesus memilih kota lain yang lebih besar, saudara. Tapi kenapa Dia memilih Betania? Di sana ada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Di sana ada orang-orang yang memiliki passion akan hadirat-Nya. Di sana ada orang-orang yang mau menyembahnya. Di sana ada orang-orang yang mau mencintainya. Bukan karena berkat, bukan karena mujizat, bukan karena jawaban doa. Saudara, saya pastikan ketika kita menjadikan passion, menjadikan gairah utama kita adalah hadirat Allah, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua saudara akan ditambahkan kepadamu. Carilah hadirat Allah, yaitu kerajaan Allah itu, saudara, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin, saudara. Mari kita menjadikan passion, gairah utama kita adalah hadirat Allah. Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang ku ingini adalah hadiratnya. Kenapa? Karena hadiratnya adalah sumber kita, kekuatan kita. Amin, saudara. Amin, untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini atas kebenaran firman yang boleh menguatkan kami tentang passion kami akan hadirat Allah. Biarlah Tuhan Kau tolong kami supaya kami mengutamakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin mencintai, yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami hidup dalam hadirat Tuhan hari lepas hari. Terpuji nama-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan. Engkau menolong mereka dalam segala pergumulan hidup mereka, dan biarlah mereka menemukan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang kami rindukan, kami dekat dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan setiap hari. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Ini kerinduan kami. Bapa, pegang tanganku.
kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Benar Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan buat kami. Hadirat-Mu membawa pemulihan buat kami Tuhan. Hadirat-Mu melegakan hidup kami. Hadirat-Mu menyucikan kami. Hadirat-Mu menguduskan kami. Hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Membebaskan hidup kami yang terbelenggu. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami untuk semakin mencintai hadirat-Mu. Semakin dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Semakin melekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu itu cukup buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan yang daripada Tuhan penuh atas hidupnya Tuhan. Sehingga hidupnya menjadi berkat, membawa dampak yang baik buat setiap orang yang dia temui Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami pagi hari ini, kami masih bisa beribadah datang kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu. Itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan siang hari ini Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Kami tahu Tuhan mata-Mu tertuju buat bangsa kami. Dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah Tuhan Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hikmat yang daripada Tuhan itu yang penuh buat pemimpin bangsa kami. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan hati yang takut akan Tuhan sehingga mereka mempertanggungjawabkannya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja, orang-orang beriman di negeri kami Tuhan. Biarlah melalui keberadaan mereka Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disebarluaskan Tuhan. Banyak orang mengenal Engkau, banyak orang datang kepadamu, menyembah, sujud, mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Engkau adalah satu-satunya Raja yang layak ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami, di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Gereja Kemuliaan Sion. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Bunadi, beserta dengan keluarga Ibu, beserta dengan keluarganya Tuhan berkati. Hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan penuh atas keluarga ini Tuhan. Sehingga bisa membawa kami Tuhan semakin mencintai Engkau dari hari ke hari ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja di satelit dimanapun berada, di Klaten, di Jogja, di Solo, dimanapun berada Tuhan berkati setiap jemaatnya Bapak. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan saat ini di sana. Biarlah melalui mereka nama-Mu ditinggikan Tuhan, melalui mereka Tuhan kemuliaan-Mu diceritakan, kemuliaan-Mu disaksikan, kebesaran-Mu disaksikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat saat ini Tuhan, baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang dalam pergumulan Tuhan berkati. Tuhan yang jawab setiap pergumulan-pergumulan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja saat ini yang masih terus berlangsung. Berkati Pak Apin beserta dengan tim. Berkati tukang-tukang Tuhan yang saat ini mengerjakan pekerjaan ini. Biarlah ketika mereka bekerja Tuhan, mereka menemukan kasih Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala di dalam hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pembangunan gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui gereja ini nama-Mu ditinggikan Tuhan. Banyak orang datang di gereja ini mencari wajah Tuhan dan bertemu dengan-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik.
Engkau baik. Kami menyerahkan pembangunan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan yang memberi, kami percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Dengan anugerah Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, sepanjang minggu-minggu ke depan, sepanjang bulan-bulan ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan setiap harinya. Kami mau mencari wajah Tuhan setiap harinya. Kami mau mencari hadirat Tuhan di setiap harinya Tuhan. Sebab hadirat-Mu itu yang akan mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu yang akan membebaskan kami. Hadirat-Mu yang akan memenuhi kebutuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan, pujian, hormat, dan kuasa kami kembalikan di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah, puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih, saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.